Selamat pagi anak-anakku semua dan Bapak Ibu Guru. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Arti Perjuangan Hidup. Tidak ada yang terlahir di dalam dunia ini dapat memilih di mana ia hidup, siapa orang tuanya, dan apa yang ia miliki. Siapapun harus menerima realita hidup dan tidak ada yang bisa menolak jika ia terlahir miskin ataupun kaya, di tengah-tengah keluarga yang baik atau tidak, di negara ini ataupun di negara lain. Namun, setiap orang sejatinya memiliki kemampuan untuk mengubah kehidupannya ke arah yang lebih baik. Faktanya, banyak orang tidak bisa menerima kenyataan hidup. Bahkan ada yang berkata, Tuhan tidak adil. Benarkah? Apa tanggapan kalian jika mendengar kisah seorang bocah rela memikul tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh orang dewasa? Yi Miao Miao, seorang gadis cilik asal Tiongkok yang masih berusia 7 tahun. Namun hidupnya berbeda dari kebanyakan anak lain. Kisah pedih Nyi dimulai dari meninggalnya sang ayah setahun lalu karena kecelakaan mobil. Lalu seminggu kemudian ibunya pun meninggal dunia. Kini ia hidup dengan kakek dan neneknya yang seharusnya menjaga dan merawatnya. Namun sebaliknya, ternyata ia yang merawat keduanya yang mulai jompo dengan penuh cinta, asa, dan tanggung jawab. Sebab sang nenek mengalami gangguan mental dan sulit menggunakan tangan kanannya dengan normal. Sementara sang kakek menderita penyakit kulit langka yang membuat kulitnya tak bisa tahan terkena air terlalu lama. Setiap hari ia melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, membersihkan rumah, menyapu halaman rumah, hingga membantu memasak. Ia juga selalu menyuapi sang nenek di sela-sela kegiatan belajar dan sekolahnya. Nyi dengan tangan mungilnya terus berusaha untuk merawat kedua orang yang dicintainya sebisa mungkin. Hebatnya, meski Nyi harus merawat kakek dan neneknya, sebagaimana dikutip dari Shanghai.com, ia masih bisa membagi waktu untuk belajar. Buktinya, ia berprestasi di sekolah. Beratnya beban dan tanggung jawab yang dipikul tidak membuatnya berkeluh kesah. Malah baginya, hal itu bukanlah suatu beban. Ia tetap ceria dan ia terus merawat kedua orang yang ia sayangi itu. Jika Nyi dapat menghadapi beratnya beban hidup ini, bagaimana dengan kita? Pantaskah kita berkata, Tuhan itu tidak adil? Ketahuilah,
Walau setiap orang memiliki pergulatan hidup masing-masing yang harus dihadapinya, namun ia tak pernah memberikan persoalan melebihi kekuatannya. Bahkan Tuhan selalu memberikan pertolongan yang nyata apabila kita berseru kepadanya. Hadapilah persoalan hidup dengan sukacita, semangat, dan teruslah melakukan yang terbaik serta mengandalkan Tuhan. Persoalan hidup adalah proses atau pembentukan agar kita menjadi manusia yang berkarakter, berintegritas, dan berkualitas di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya, mengeluh hanya akan membuat iman kita lemah dan menjadi penghalang bagi kita untuk menuju kepada rencana Tuhan yang mulia. Tinggallah di dalam Dia. Persoalan hidup adalah senjata iblis untuk menghancurkan, namun alat di tangan Tuhan untuk mengasah iman kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami tahu ya Tuhan, Engkau senantiasa akan menolong kami di dalam kami menjalani kehidupan. Ampunilah kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang masih seringkali mengeluh dengan keadaan kami, dengan keadaan saat ini. Tapi biarlah mulai saat ini ya Tuhan, Engkau senantiasa memberi kemampuan dan kekuatan untuk kami menghadapi segala persoalan, supaya kami tidak berkeluh kesah lagi, tetapi kami menjalani kehidupan ini dengan sukacita, karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkaulah tempat bersandar kami. Jika kami bersandar kepadamu, maka segala sesuatunya yang kami hadapi akan dapat terselesaikan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.